Abis itu ada kejadian yang lumayan kaget lah. Pas saya udah beres-beres ke kamar mandi, cuci muka, pas mau sholat, tiba-tiba ada suara kakek-kakek. Saya masuk kamar mandi, set, lihat ngaca, wah kaget lah. Jadi di hidung saya tuh udah berdarah, semua baju koko putih saya tuh udah darah semua. Jarang-jarang lah saya sampai, kalau istilah Sundanya tuh kan mimisan kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pancek dan bersama saya Aldi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berdasar dari pengalaman pribadi saya sendiri. Cerita itu bermula pada tahun 2019. Di 2019 itu saya diterima bekerja di salah satu perusahaan konstruksi di Jakarta yang bertempat di Jakarta, tetapi saya ditugaskan di lapangan di luar kota, dapat penugasan di luar kota. Tetapi di perusahaan tersebut sebenarnya saya udah mendapatkan fasilitas berupa mes yang berada di dekat kantor saya juga di Jakarta Pusat juga. Setelah dapat penugasan, saya mendapat penugasan itu kurang lebih 6 bulan lah di lapangan, dan akhirnya ketika proyeknya selesai saya harus balik ke Jakarta. Dan hari pertama saya balik ke Jakarta itu bersama teman saya ditunjukkan di mana mes saya, terus kondisi kantor, ruangan kerja. Nah, di sore harinya saya udah mulai bersiap-siap, beres-beres di mes baru saya itu, dan alhamdulillah hari pertama saya merasa betah juga, lancar, karena kan sebelumnya saya ada menganggur berapa bulan lah. Nah, selang berapa minggu tanpa ada kejadian apapun, saya merasa nyaman lah di mes tersebut tuh. Akan tetapi dalam hati saya lihat kondisi mes itu sangat mengkhawatirkan. Pertama, mes tersebut itu bos saya tuh beli sebuah rumah kosong yang sebelumnya ditinggalkan kurang lebih 5 tahun mungkin. Pemilik sebelumnya tuh menelantarkan juga kayaknya si bangunan tersebut tuh ditinggalkan. Kondisi mes tuh dia ada 3 kamar, terus ada 3 WC, 3 kamar mandi, dan di depannya dan 1 garasi. Di rumah juga di depan bisa naruh mobil, kurang lebih 3 mobil dan 1 garasi. Berarti cukup luas lah kalau divisualisasikan lah. Nah, di seminggu saya di mes, karena aktivitas kerja yang lumayan capek gitu di kantor, banyak kerjaan, saya pulang ke mes seperti biasa, tidur biasa, istirahat, bisa beristirahat biasa. Meskipun kondisi mes itu dari 3 kamar itu dengan ruang tengah yang sangat besar, cuman 1 kamar yang dipakai, dan kita tuh ada 3 orang di kamar tersebut tuh. 3-3-nya orang lapangan semua. Nah, kebetulan yang 2 teman saya itu dia dapat penugasan di luar lapangan, yang 1 di Sumatera, dua-duanya di Sumatera, yang 1 di Sumatera Utara, yang 1 di Sumatera Selatan. Dan akhirnya saya yang sendirilah di mes itu. Setelah ditunjukkan sama teman saya itu, saya sendirilah di mes selama kurang lebih 2 minggu berlalu dari saya pertama nempatin mes itu. Saya pada suatu hari saya pulang kantor itu kan kerjaan lembur, pukul 8 malam pulang kantor. Dari kantor ke mes itu kurang lebih jaraknya tuh 800 meter. Kalau di Jakarta 800 meter tuh untuk jalan kaki tuh rasanya dekat lah. Saya biasa pulang kantor jalan kaki, berangkat jalan kaki. Tapi dengan jarak 800 meter tuh masih fine lah, masih oke, meskipun di kantor ada motor gitu, ada kendaraan.
rasional. Nah, pada suatu hari, balik lagi tadi, hari tersebut tuh, hari itu tuh saya pulang pukul 8 malam dari kantor. Jalan kaki kurang lebih 15 menit, jam 8.15 saya masuk mes. Nah, dari luar mes saya udah merasakan hal-hal aneh. Entah pada hari itu aja saya merasakan hal-hal aneh. Padahal badan tuh terasa capek tuh pada hari itu tuh. Tapi karena di luar pas mau masuk mes itu, pas dari buka gembok luar, pas mau masuk, pas mau buka pintu, saya sempat ada mikir, wah kayaknya ini tidur di kantor aja lah, nggak perlu pulang. Karena hati kecil tuh nggak ngasih gitu buat tidur di mes tuh. Entah kenapa pada hari itu tuh aneh banget, si perasaan tuh kayak gak ngasih buat tidur di mes tuh. Pengen balik ke kantor gitu rasanya tuh. Tapi akhirnya karena lihat kondisi jam 8.15, udahlah masuk aja lah. Toh tinggal, di pikiran saya tuh toh nanti tinggal masuk, lewatin ruang tengah yang cukup, kalau menurut saya cukup serem lah. Kalau orang yang belum biasa mungkin lihatnya tuh serem lah. Nah, baru saya lewatin 2 kamar, belok di posisinya tuh nantilah ada fotonya lah. Nanti tinggal lewatin 2 kamar, belok kiri. Nah, si kamar yang saya tempatin itu ada sebelah kiri. Di kondisinya dapurnya ada di dalam, buat kamar itu tuh kamar mandinya juga ada di dalam. Nah, akhirnya saya buka pintu luar, buka gembok, masuk ke garasi depan tuh. Baru buka pintu, pas mau masuk banget, rasanya tuh udah beda gitu. Yang biasa buka pintu langsung masuk, assalamualaikum, meskipun gak ada orang, cuman saya aja, tetep kan kalau orang muslim tuh bilang salam tuh wajib lah hukumnya. Tradisinya orang muslim tuh bilang assalamualaikum, biasanya cuman masuk kamar biasa, beres-beres badan, mandi, teleponan sama yang sekarang jadi istri saya, tidur biasa, udah normal kayak gitu selama 2 minggu tuh. Nah, pas hari itu tuh, pas buka pintu depan tuh rasanya tuh, wah ini ada yang gak benar nih. Tapi karena udah ngantuk, udah capek juga daripada harus balik ke kantor, akhirnya maksain lah saya masuk tanpa ngelirik ruang tengah, tanpa melirik 2 kamar yang di depan saya itu. Langsung belok kiri, saya masuk kamar, masuk aja. Di dalam saya agak perasaan tuh masih ada pikiran, wah ini hari ini tuh kayaknya nggak benar nih, harus balik kantor. Kayaknya saya numpang tidur di kantor aja. Sama ada 1 orang teman saya juga yang kerjanya emang kebetulan hari itu tuh lembur gitu, dan dia bilang mau lembur ngerjain tender sampai subuh katanya. Tapi udahlah, di mes aja lah, istirahat gitu. Nah, akhirnya langsung aja pas kurang lebih saya lihat pukul 9, kondisi itu hati itu masih setengah hati gitu. Akhirnya saya telepon yang sekarang jadi istri saya, waktu itu masih pacar kan. Telepon seperti biasa, nanyain kabar apalah, basa-basi, ngobrolin masalah-masalah pacaran lah kayak gimana. Lewat mungkin 1 jam lah teleponan waktu itu. Habis 1 jam saya belum sholat isya, mikir tapi nanti aja lah sholat isya, pas mau tidur aja. Saya masih pengen main HP, saya main HP dulu bentar. Gak kerasa waktu itu udah hampir jam setengah 10. Nah, dari setengah 10 itu kondisi udah mulai aneh-anehnya lah. Karena pengalaman pribadi saya, hal yang belum pernah saya alamin. Di jam setengah 10 itu gak biasanya tiba-tiba lampu mati. Dan kondisi si saklar lampu itu posisinya di luar. Jadi kalau saya mau nyalain si saklar lampu tuh harus keluar masuk ruang tengah, lewatin garasi, baru ke depan. Wah, ini tumben-tumbenan lampu mati. Tapi positif thinking, mungkin karena bangunan lama ya, jadi mikirnya mungkin ada konsleting, gara-gara air lah bocor atau apa, jadi listriknya konsleting dan tiba-tiba mati gitu. Oke lah, nggak masalah.
Jadi membangun positive vibes gitu ya. Jadi akhirnya saya keluar, bawa senter HP, keluar biasa meskipun agak serem, keluar buka pintu luar juga, nyalain saklar, nyala. Udah masuk lagi seperti biasa di kamar. Habis itu ada kejadian yang lumayan kaget lah. Pas saya udah beres-beres ke kamar mandi, cuci muka, pas mau sholat, tiba-tiba ada suara kakek-kakek, suara berbatuknya kakek-kakek lah 3 kali. Padahal padahal sampingnya rumah itu tuh sebelah kiri tuh emang rumahnya Pak RT lah. Setahu saya rumahnya Pak RT, tapi jarang keluar juga, jarang kelihatan lah orangnya. Paling kelihatan tuh ada pagi, siang. Kalau saya lagi nggak kerja gitu kan, kalau lagi bawa sesuatu ke mes dari kantor, jarang ada lihat orang. Sebelah kanan emang ada bangunan juga, cuman penghuninya mungkin itu tuh sebagai rumah singgah, entah kantor gitu yang sebelah kanan rumah tersebut tuh. Nah, di jam 10 lebih habis lampu nyala, saya dari kamar mandi, tiba-tiba yang tadi itu suara kakek-kakek, kaget lah, siapa ini kakek-kakek dalam hati saya tuh kan. Kok baru kali ini saya dengar suara kakek-kakek, padahal 2 minggu di mes jarang gitu dengar suara apapun gitu di mes tuh. Paling suara jatuh biasalah, suara ada kayak suara di atap tuh, suara tikus entah apalah. Paling suara-suara kayak gitu itu udah biasa lah kalau suara-suara kayak gitu, karena mikirnya bangunan lama mungkin ada plafon jatuh atau apa. Tapi itu suara kakek-kakek, kaget lah. Wah, udah nggak benar nih, kakek-kakek dari mana ini dalam hati saya kan. Tapi udahlah, tetap positive thinking gitu, karena kondisi sendirian tuh bingung mau ngapain gitu. Kita keluar malam-malam capek gitu, badan udah capek, mau keluar ngapain gitu kan. Tapi akhirnya ya maksain gitu. Hari itu tuh rasanya tuh hari yang paling berat gitu kan. Dengar udah capek, terus lampu ada yang matiin suara kakek-kakek. Akhirnya saya penasaran kan, jangan-jangan emang ada orang gitu kan, niat maling atau apa. Karena kondisi si kantor itu juga tempat parkirnya kendaraan operasional kantor. Kebetulan hari itu ada 2 mobil, takutnya ada orang jahat kan. Saya coba keluar, bawa senter, keluar nggak ada siapa-siapa. Pas saya mau buka pintu luar yang pintu depan gitu, lampu mati lagi. Wah, ini jangan-jangan maling ini yang tadi kan, mikir tuh si maling ini yang ngejebak gitu, niat menjebak. Kaget kan saya. Akhirnya saya buat suara lah di depan pintu tuh, suara kayak ketukan, suara ada besi. Saya senggol-senggol di pintu luar tuh, tapi nggak ada suara orang kayak jalan, nggak ada. Makanya saya tunggu beberapa menit, wah nggak ada orang. Saya coba buka pintu dengan saya bawa pipa juga kan, karena ada di garasi itu ada pipa kurang lebih panjangnya sebesar ini lah, saya bawa. Takutnya orang kan, keluar nggak ada siapa. Udah saya nyalain lagi, buru-buru masuk lagi. Pas di dalam ke kamar masuk, baru 2 langkah lampu mati lagi. Wah, ini udah nggak bener banget ini, udah 3 kali lampu mati. Padahal 2 minggu sebelumnya saya jarang gitu kejadian seperti itu, lampu mati. Sebelum nyalain lampu, saya telepon teman yang emang sebelumnya udah sering ngisi juga di mes. Saya telepon, halo bang, biasanya lampu ini sering mati nggak? Wah, nggak pernah katanya. Wah, kok ini bisa sampai mati 3 kali? Lah, nggak tahu, biasanya nggak pernah katanya. Jangan-jangan konslet kali, hujan nggak tadi atau apa nggak? Enggak ah, tapi biasanya hujan juga katanya, jarang mati lampu sampai kayak gitu. Wah, nggak benar ini. Makanya udahlah, oh ya udah bang, nggak apa-apa. Udahlah, saya tutup, keluar lagi, nyalain lampu, masuk lagi. Disitulah saya udah ngerasa agak keanehan. Wah, ini kayaknya saya harus sholat nih. Belum sholat, mungkin ngingetin. Kalau positive thinkingnya mengingetin nih buat
beribadah dulu gitu, buat sembahyang dulu. Akhirnya saya ke kamar mandi, siapin baju koko, siapin sarung, saya ke kamar mandi. Di kamar mandi pas mau wudhu mati lagi lampu. Nah yang kali ini lampu mati, pas mau keluar ada suara kakek-kakek itu. Wih, dari ujung kaki sampai ujung kepala merindingnya itu nggak ada dua lah. Itu akhirnya saya maksain juga keluar. Dalam hati saya, ya udahlah sok, kalau kamu emang nantang gitu. Saya dalam hati saya tuh, gue saya tuh di sini tuh kerja, cari nafkah, cari rezeki buat orang tua, buat persiapan juga. Saya tuh nabung pengen nikah. Itu kan sambil teriak itu dalam hati saya tuh, janganlah ganggu-ganggu. Yang sampai kesal juga kan saya. Akhirnya saya keluar masuk, wah nggak ada. Kejadian waktu itu jam 11, udah jam 11 kan. Nah akhirnya saya masuk, wah nggak ada. Saya tungguin 15 menit, nggak ada lagi nih lampu. Ah udahlah, saya siap-siap sholat. Di situ saya pas beres sholat tuh mati lagi. Berarti hampir 5 kali lah, 4 entah 5 kali lah lampu mati itu. Udah nggak benar ini. Akhirnya di 5 kali lampu mati itu saya telepon lagi dulu, yang kebetulan paman saya juga. Mang, jadi saya masuk mes jam 8, tiba-tiba dengar suara kakek-kakek 2 kali, lampu mati 5 kali. Jawaban pertama Mang tuh di telepon tuh senyum. Bukan kakek-kakek katanya yang gangguin itu. Emang ada beberapa makhluk katanya di situ tuh. Dan kebetulan Mang ini tuh, for your information juga, Mang ini tuh sebagai guru spiritual saya lah, mentor juga lah dalam kehidupan pribadi saya tuh. Nah kata Mang tuh bukan si kakek-kakek sebenarnya yang bikin kamu merinding tuh katanya, tapi di situ tuh katanya ada makhluk lain. Dan saya nanya, terus kayak gimana Mang si makhluk itu? Wah janganlah katanya, mudah-mudahan lah jangan sampai nongol lah, jangan sampai ngelihat si makhluk itulah, gak akan kuat katanya. Wah saya makin takut kan. Tapi Mang di situ tuh nyuruh, udahlah sekarang kamu kan udah sholat isya katanya, udah tidur belum katanya kan. Belum Mang, udahlah nggak apa-apa katanya, tidur aja lah, kalau ada apa-apa mah nanti telepon lagi. Oh ya udah, nantilah nggak katanya, bantu doa katanya dari rumah kan. Oh ya udah aman lah, perasaan tenang, kondisi lampu masih nyala tuh, udah nggak ada mati-mati lagi. Nah pas mau tidur, dan persiapan tidur, selesai sholat kan tadi, persiapan tidur, buka koko segala macem, buka sarung, baru saya tidur. Baru aja mata tuh mejam kurang lebih 5 detikan mungkin, pas orang mau tidur itu kan kayak perpindahan alam. Pas perpindahan alam tuh kebangun, saya tiba-tiba kebangun, ada yang ngebangunin. Bangun lah, wah dilihat nggak ada orang. Tapi karena udah si ngerasa ada yang bantuin gitu kan, bantu doang gitu Mang dari rumah tuh. Akhirnya tenang, nggak apa-apa lah, berdoa aja lah, berdoa lagi saya tuh gitu. Ada yang ngebangunin lagi. Nah kejadian itu tuh tidur bangun tuh sampai 5 kali juga. Ada apa ini, udah nggak benar ini kan soalnya kan kondisi capek tidur, pas bangun tuh kan pusing banget kan, sampai kesal akhirnya tuh kan saya tuh ngumbar lagi dalam hati tuh, kamu tuh siapa tuh, siapa sih, mau ngapain gitu, orang mau istirahat tuh diganggu gitu, padahal kita tuh nggak ada ganggu kamu gitu, nggak ada merubah apapun di bangunan itu tuh, nggak ada berisik ataupun ngeganggu apa, enggak lah. Perasaan saya tuh, kamu tuh mau ngapain? Akhirnya dari situ saya coba tidur lagi yang ke-6 kali, mungkin udah ada 15 menit kebangun lagi. Wah ini udah nggak benar, saya telepon lagi, Mang, barusan udah tidur tapi kebangun lagi hampir 6 kali. Baru Mang bilang kan, wah kalau kayak gitu nggak bisa dibiarin katanya.
Lah terus kayak gimana, saya bilang. Soalnya kan saya takut mau jawab. Terus nggak tahu lagi kan di mana si makhluknya. Kalaupun orang kan tahu fisiknya di mana, kalau ini makhluk kayak gini kan di mana gitu makhluknya. Terus saya harus ngapain kan, nggak tahu juga. Akhirnya kata Amang tuh, ya udahlah katanya, kamu sekarang ambil wudhu karena kan kamu udah tidur tuh katanya 15 menit, udah bisa tahajud katanya. Kamu sholat malam aja katanya. Nanti sehabis sholat malam kamu zikir lah. Zikirnya tuh alhamdulillah saya tuh karena sering ikuti pengajian juga gitu sama Mang. Jadi saya tuh ada zikir yang biasa saya baca sehabis sholat gitu kan. Di situ kan saya sugestinya sesuatu yang terus diasah, meskipun pisau kecil atau batu kalau diasah kan otomatis bakal tajam gitu kan. Makanya saya punya zikir yang habis sholat tuh selalu dibacakan gitu, sholawat juga gitu. Makanya wah saya punya sholawat nih sama zikir. Sehabis sholat malam saya zikir, dak lampu mati tiba-tiba. Kondisi itu gelap. AC kan karena AC mati, panas juga kondisi itu. Tapi saya mikir, wah ini kalau saya keluar sekarang nyalain lampu, dalam hati saya tuh bisa terjadi hal-hal yang lain gitu di ruang tengah tuh, atau bakal ketemu lah makhluk tersebut tuh. Karena apa? Di dalam hati saya tuh makhluk itu ketika zikir tuh ada di depan pintu luar gitu, nungguin gitu kan. Wah kalau saya keluar ketemu ini kan, pasti ketemu ini. Makanya saya lanjutin zikir aja sampai entah kenapa saking fokusnya saya ngerasa masuk ke dimensi lain gitu. Jadi semacam ruangan tersebut kosong banget kan. Padahal di ruangan tersebut tapi kosong, kondisi tuh nyala lampu tuh, padahal aslinya tuh mati lampu tuh nyala. Dan saya tuh keliling keluar nyari ruangan satu-satu kan. Jadi semacam ilusi saya tuh keluar, saya ngecek kamar satu-satu, kamar mandi satu-satu saya cek, dan akhirnya nggak ada lah. Saya aman, saya beres zikir, selesai zikir, lampu nyala tiba-tiba. Nah itulah keanehan, tiba-tiba lampu nyala. Wah ini berarti ada yang lain lah. Beres zikir tuh lampu nyala, kondisi angin, tiba-tiba ada angin kayak angin seger gitu kan ke badan tuh. Wah seger ini, udah nggak ada pikiran negatif. Oh bahwa kayaknya tuh pikiran tuh udah plong aja. Jadi si makhluk itu tuh udah apa, ibaratnya tuh udah ngejauh gitu kan, entah ngejauh entah hilang gitu. Jadi beres zikir saya selesai tuh udah kosong, pikiran tenang, terus nggak ada perasaan takut, badan tuh seger rasanya tuh. Padahal kan AC baru nyala, harusnya kan badan tuh masih panas. Dalam kondisi zikir pun kok sebelumnya tuh masih badan tuh wah keringetan gitu. Nah, aman lah, lampu nyala. Dan akhirnya saya beres-beres, lihat tuh telepon Mang lah, udah aman nih kayaknya nih. Tapi saya mikir ya udahlah, saya beres-beres dulu, baju koko dulu, saya mau cuci muka lagi, mau ke kamar mandi lagi. Di kamar mandi itu kondisinya ada kaca. Saya masuk kamar mandi, lihat ngaca, wah kaget lah. Jadi di hidung saya tuh udah berdarah, semua baju koko putih saya tuh udah darah semua. Jarang-jarang lah saya sampai, kalau istilah Sundanya tuh kan mimisan kan, keluar darah dari hidung. Jarang saya dari kecil ngadepin kondisi keluar darah dari hidung. Akhirnya saya bersihin lah dulu sambil badan tuh, sambil kaget juga kan. Pas baju koko, pas sarung kan, telepon sama Man, jadi barusan tuh udah zikir, udah sholat malam, alhamdulillah udah zikir, udah sholat malam. Terus gimana? Ada efeknya nggak? Alhamdulillah. Jadi nggak ada takut, jadi tenang, perasaan tuh ada angin seger banget. Oh, Mang, udah beres berarti. Tapi Mang, saya keluar darah dari hidung. Mang cuman senyum aja, nggak apa-apa. Itu tuh, jadi
keluarin gitu tenaga di dalam diri itu semua keluar gitu, si energi itu sampai keluar semua, makanya keluar darah dari hidung mungkin ya. Tapi saya belum nanya juga masalah ilmiahnya kayak gimana, tapi yang saya rasain karena energi yang di badan tuh keluar semua, makanya keluar darah di sini. Telepon Mang, terus apa Mang yang barusan tuh, karena udah beres kan, hanya mau cerita. Jadi katanya di situ tuh ada sosok makhluk yang pengen disempurnakan. Nah, sempurnakan kayak gimana maksudnya Mang? Entah, katanya di situ tuh ada yang pernah bunuh diri katanya, atau ada yang keluarganya ada yang pernah bunuh diri, ada keluarganya ada yang kecelakaan katanya. Pokoknya kalau sempet lihat gak akan kuat katanya kamu tuh, makanya sebelumnya Mang bilang kalau sempat lihat gak akan kuat ya. Karena kata Mang makhluknya tuh dia tuh sebenarnya dari, kata Mang di telepon, dari pas jam 8 saya masuk ke mes tuh dia tuh udah ada, dia tuh udah sempat kesentuh katanya. Dia tuh makhluknya tuh serem tapi lemah katanya, kesenggol dia jatuh berapa kali kata Mang tuh sempat kesenggol. Wah serius? Saya tuh kan iya serius, makanya sampai merinding katanya. Kan biasanya jarang kan kayak gitu. Ya juga dipikirkannya, dipikirin tuh ya juga sebelumnya selama 2 minggu gak pernah sampai setakut itu. Oh terus sekarang gimana Mang? Sekarang alhamdulillah udah beres katanya. Jadi beres tuh maksudnya gimana? Udahlah katanya, intinya udah beres lah, udah gak akan ada lagi di situ. Nah udahlah, tetap telepon Mang, oh, alhamdulillah nggak ada, udah nggak ada tuh rasa takut tuh di situ tuh. Akhirnya saya ternyata dipikir-pikir gitu, saya kenapa bisa kejadian kayak gini kan. Saya mikir-mikir sambil mau tidur tuh, mikir-mikir kayak jam 1 lah itu tuh. Saya pas mau tidur masih mikir kenapa bisa kejadian kayak gini. Usut punya usut. Jadi 2 hari entah 1 hari sebelumnya saya tuh mimpi. Kan itu tuh rumah tuh 3 kamar mandi dengan ada lotengnya lah atau lantai 2-nya lah di atas. Tapi kecil. Nah di lantai 2 di atas garasi itu kondisinya tuh udah serem banget. Serem, siang pun saya kalau lihat nengok ke situ serem karena pelapornya udah jatuh-jatuh. Terus ada kamar mandi yang udah nggak dipakai dan ada pohon beringin, bukan pohon beringin, mungkin si dindingnya tuh udah kayak ada banyak pohon gitu kan, banyak akar, kan udah serem banget kalau lihat. Nah itulah yang tiap hari saya lewatin tuh gitu, tapi saya nggak pernah nengok ke situ. Nah di atasnya tuh ada satu ruangan itu tuh pertama saya masuk ke situ diantar sama JS-nya kantor, general service-nya lah yang biasa bantu-bantu di kantor. Diantar ruangan itu tuh jangan dibuka. Lah entah kenapa jangan dibuka, dan saya pun gak berani ya karena lihat kondisinya, ngapain juga ke atas, takut roboh gitu tiba-tiba kan. Nah ternyata si 2 hari sebelumnya saya pernah mimpi saya buka ruangan itu. Di ruangan itu tuh ada kain merah persegi lah, kain merah kurang lebih 1 meter persegi lah, ada kain merah. Nah di tengahnya tuh ada kelapa. Ternyata itu tuh nggak boleh dibuka. Kenapa nggak boleh dibuka? Nah itulah kejadian kayak gitu. Jadi semenjak kejadian itu alhamdulillah saya dapat tugas di luar kota lagi. Selang 1 minggu lah dari kejadian itu saya dapat tugas di luar kota lagi. Dan selama bos 2 tahun, entah 2 tahun 3 tahun beli rumah itu, seminggu saya keluar kota, 2 minggu dari situ rumah itu dirobohin. Dibangun lah sama bos. Dan cerita ini tuh nggak ada lah satupun temen kantor yang tahu gitu kan, karena takutnya kasihan ke merekanya juga gitu kan. Nah akhirnya bangunannya dirobohin dan dibangun ulang dengan rumah baru. Jadi akhir kata kejadian itu tuh termasuk kejadian paling aneh lah dalam hidup saya. Dan dari kejadian itu tuh saya dapat feedback positif lah dari semenjak kejadian itu. Jadi saya yang dulunya awalnya penakut, sekarang mulai gak terlalu penakut lah. Padahal dulu saya penakut sekali gitu kan.
Tapi saya sekarang jadi kayak dengar suara-suara yang aneh gitu kan, malam hari suara-suara yang gak masuk akal lah kan, suara kejadian-kejadian aneh udah mulai biasa lah, karena kejadian itu tuh udah dalam cerita hidup saya kemarin-kemarin tuh udah top of the line-nya lah, udah kejadian yang lumayan buat banyak pelajaran lah. Jadi intinya saya ngambil pelajaran, setakut apapun kita dalam kondisi seperti itu kan, kondisi kita dalam kondisi sendirian gitu kan, kita mau, kalau seandainya saya jadi mikir, seandainya saya orang yang nggak punya iman gitu kan, yang nggak punya keyakinan gitu, pasti saya bakalan langsung keluar, ninggalin, nyari hotel lah kayak, atau ke temen gitu ikut tidur daripada harus seperti itu. Tapi karena saya ngerasa punya iman gitu kan, dan orang beriman tuh dituntut buat yakin gitu kan, gak boleh takut terhadap apapun selain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Di situ saya jadi muncul keberanian, oh saya tuh orang beriman gitu, punya Tuhan gitu, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi Allah tuh tempat kita meminta pertolongan gitu. Jadi hal seperti itu tuh rasanya tuh buat Allah tuh nggak ada apa-apanya gitu kan, makanya saya minta tolong tuh sama Allah gitu. Jalannya tuh ya sama lewat perantara ya guru lah kan, nanya-nanya kejadian kayak gini tuh saya harus gimana ya, perantaranya lah guru lah, yaitu paman saya sendiri gitu. Nah mungkin cukup sekian lah cerita yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita serupa, boleh komen di bawah atau kirim email ke kita. Nanti teman-teman Pancek juga merespon kalau ceritanya bisa diangkat lah di channelnya Pancek. Cukup sekian, jangan lupa share video-video kita, like and subscribe juga channel Pancek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.